warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi, NIM 22821333036, kelompok 5, akuntansi manajemen, tentang analisis diferensial. Pengertian analisis diferensial adalah analisis yang menentukan tingkat diinginkannya suatu proyek atau aktivitas yang durasinya tidak melebihi 1 tahun. Jika manfaat diferensial yang diperkirakan dari suatu tindakan melebihi biaya diferensial yang diperkirakan, maka tindakan tersebut sebaiknya diambil. Manfaat analisis diferensial untuk pengambilan keputusan jangka pendek. Yang pertama, membeli atau membuat sendiri. Keputusan membeli atau membuat sendiri dihadapi oleh manajemen, terutama dalam perusahaan yang produknya terdiri dari berbagai komponen dan yang memproduksi berbagai jenis produk. Tujuan dari keputusan buat atau beli sebaiknya adalah penggunaan optimal atas sumber daya produktif dan keuangan perusahaan. Pengambilan keputusan seringkali harus dilakukan dalam hubungannya dengan penggunaan dari peralatan yang menganggur, ruangan yang menganggur, dan bahkan tenaga kerja yang menganggur. Dalam menghadapi situasi ini, sebaiknya manajemen melakukan hal-hal yang pertama, mempertimbangkan kualitas, kuantitas, dan ketergantungan dari pasokan komponen beserta kemampuan teknis untuk memproduksi komponen tersebut. Kemudian, mempertimbangkan persyaratan-persyaratan tersebut, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua, membandingkan biaya untuk memproduksi komponen tersebut dengan biaya untuk membeli komponen tersebut. Yang ketiga, mempertimbangkan apakah jika komponen tersebut dibeli dan bukan dibuat, ada alternatif penggunaan lain yang lebih menguntungkan dari fasilitas perusahaan itu sendiri. Yang keempat, mempertimbangkan selisih dalam investasi modal yang diperlukan dalam arus kas. Yang kelima, mengadopsi tindakan yang konsisten dengan kebijakan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Analisis diferensial dapat memberikan wawasan dalam pengambilan keputusan, menganalisis turunan fungsi keuntungan terhadap jumlah produk yang diproduksi. Kita dapat menentukan tingkat produksi yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan. Dengan menganalisis turunan harga terhadap jumlah produk yang ditawarkan, kita dapat menentukan strategi harga yang optimal untuk memaksimalkan pendapatan. Untuk memahami perubahan-perubahan kecil dalam biaya produksi atau permintaan yang dapat memengaruhi keputusan untuk menjual atau memproses lebih lanjut produk tersebut, analisis diferensial dapat memberikan wawasan yang penting melalui konsep turunan, optimasi keuntungan, strategi harga optimal, perubahan biaya produksi, analisis permintaan. Yang ketiga, menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu. Dalam menghadapi kondisi ini, manajemen perlu mempertimbangkan keputusan menghentikan atau tetap melanjutkan produksi produk atau kegiatan usaha departemen yang mengalami kerugian. Menghentikan produk memerlukan analisis data, biaya, dan pendapatan yang relevan. Tujuan program semacam ini adalah untuk mengidentifikasi produk yang akan dihilangkan atau dibuat lebih menguntungkan. Manfaatnya, penjualan yang diperluas, laba yang meningkat, tingkat persediaan yang berkurang, waktu eksekutif dapat digunakan untuk aktivitas yang lebih menguntungkan, fasilitas bahan baku dan tenaga kerja yang langka ke proyek-proyek yang lebih menjanjikan. Perhatian manajemen yang lebih besar pada alasan mengapa produk gagal sehingga membawa kepada kebijakan yang mengurangi tingkat kegagalan. Tanda-tanda peringatan untuk produk yang bermasalah: meningkatnya keluhan pelanggan, meningkatnya jumlah pengiriman yang dikembalikan, menurunnya volume penjualan produk sebagai persentase dari total penjualan perusahaan, menurunnya pangsa pasar, tidak berfungsi produk atau diperkenalkan produk saingan yang lebih superior,
volume penjualan tidak sesuai dengan proyeksi, perkiraan penjualan masa depan, dan potensi pasar tidak menguntungkan, tingkat pengambilan investasi rendah, biaya variabel mendekati atau melebihi pendapatan, biaya secara konsisten meningkat sebagai persentase dari penjualan, meningkatnya permintaan arus waktu eksekutif, harga yang harus terus-menerus diturunkan untuk mempertahankan penjualan, pengeluaran promosional yang harus ditingkatkan secara berlanjut untuk mempertahankan penjualan. Yang keempat, menerima atau menolak pesanan. Dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan, jika pendapatan diferensial, yaitu tambahan pendapat dengan diterimanya pesanan khusus, lebih tinggi dibandingkan dengan biaya diferensial, yaitu tambahan biaya karena memenuhi pesanan khusus tersebut, maka pesanan khusus sebaiknya diterima. Di lain pihak, jika pendapatan diferensial lebih rendah dibandingkan dengan biaya diferensial, maka pesanan khusus sebaiknya ditolak. Penggolongan biaya diferensial versus biaya relevan. Biaya keluar dari kantong, biaya kesempatan, biaya tambahan, dan biaya diferensial versus biaya depresiasi. Yang keempat, kombinasi produk. Kombinasi produk dalam analisis biaya diferensial merujuk pada keputusan yang berkaitan dengan campuran atau bauran produk yang akan diproduksi dan dijual oleh perusahaan. Kombinasi produk yang optimal adalah yang memaksimalkan laba bersih perusahaan. Ini dilakukan dengan membandingkan manfaat dan biaya diferensial dari berbagai kombinasi produk yang mungkin. Kombinasi produk yang optimal adalah yang memaksimalkan laba bersih perusahaan. Berikut adalah beberapa langkah yang biasanya diikuti dalam analisis kombinasi produk. Yang pertama, identifikasi biaya dan pendapatan yang relevan. Yang kedua, hitung kontribusi margin per unit. Yang ketiga, analisis kapasitas produksi. Yang keempat, evaluasi biaya diferensial. Yang kelima, pertimbangan biaya peluang. Kesimpulannya, analisis diferensial adalah analisis yang menentukan tingkat diinginkannya suatu proyek atau aktivitas yang durasinya tidak melebihi 1 tahun. Jika manfaat diferensial yang diperkirakan dari suatu tindakan melebihi biaya diferensial yang diperkirakan, maka tindakan tersebut sebaiknya diambil. Biaya diferensial adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan suatu usulan proyek atau memperluas aktivitas yang telah dilakukan. Analisis ini dimaksudkan untuk menentukan kenaikan pendapatan biaya dan margin laba sehubungan dengan beberapa kemungkinan cara untuk menggunakan fasilitas produksi yang tersedia.